Namun klarifikasi itu justru menambah lapisan kecurigaan. Apakah ada miskomunikasi internal? Atau apakah benar ada keputusan tergesa-gesa untuk memamerkan uang fisik dalam jumlah besar demi kepentingan citra? Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa keputusan memindahkan uang sitaan ke bentuk fisik untuk dipamerkan bukan keputusan biasa dan bukan prosedur standar. Biasanya, uang sitaan negara hanya diumumkan melalui dokumen audit, laporan resmi eksekusi, atau konferensi pers tanpa bentuk visual. Ini seperti show force, ungkap sumber tersebut, merujuk pada praktik unjuk kekuatan institusional. Publik kemudian mulai mempertanyakan motif. Apakah ini bentuk transparansi atau sekadar rekayasa panggung? Di tengah upaya KPK mengembalikan kepercayaan publik yang menurun akibat berbagai kontroversi internal dan eksternal dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa ini justru memperlebar jurang keraguan. Muncul opini bahwa lembaga anti rasuah itu tampak berupaya keras menunjukkan bahwa mereka masih relevan dan efektif. Setelah uang tersebut dipamerkan, proses administratif terus berjalan. Dana itu dilaporkan telah ditransfer ke rekening PT Taspen sebagai pemilik dana yang sesungguhnya, sesuai putusan pengadilan. Namun rekaman peristiwa pameran uang tunai itu telah terlanjur menjadi tontonan publik dan meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Hari itu, KPK ingin menunjukkan kekuatan, namun yang terlihat adalah kelemahan koordinasi. Dan dalam dunia pemberantasan korupsi, ketidaktepatan kota-kota bukan sekadar kesalahan teknis. Ia adalah retakan kredibilitas. Pada akhirnya, kontroversi 300 miliar rupiah ini bukan hanya soal uang tunai yang ditumpuk di atas meja, atau soal salah ucap yang kemudian dikoreksi. Polemik ini menyingkap sesuatu yang jauh lebih penting. Kualitas transparansi, akurasi komunikasi publik, dan kredibilitas institusi penegak hukum. Di sebuah negara yang lelah oleh praktik korupsi, setiap simbol anti rasuah semestinya berdiri di atas kejujuran yang tak terbantahkan, bukan panggung yang menyisakan tanda tanya. Publik tidak hanya ingin melihat uang dikembalikan ke negara, publik ingin melihat kepercayaan dipulihkan. Karena pada akhirnya, dalam perang melawan korupsi, bukan hanya aset yang harus diselamatkan, tetapi juga integritas sistem yang menjaganya. Investigasi ini belum berakhir. Ini baru awal dari pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang seharusnya diawasi? Ketika penjaga integritas mulai goyah, dan hanya untuk membangun kepercayaan terhadap publik.